Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini itu akunya mau masak di sore hari ya teman-teman. Jadi aku tuh bingung sebenarnya pengen masak apa gitu kan. Dan aku lihat-lihat juga dulu di dalam kulkas itu ada apa aja yang bisa dimasak gitu ya. Maksudnya itu yang bisa dicampur-campur gitu kan untuk masakan aku di sore ini. Dan alhasil aku itu memutuskan untuk masak sambal goreng tahu tempe yang nanti aku campur sama pete gitu ya teman-teman. Terus itu ada ikan teri gitulah nanti aku campur juga. Dan tadinya sih aku tuh kayak bingung gitu ya, si pete ini mau dimasak apa, karena suami itu kan waktu akunya ke pasar minta dibeliin pete dan ditanya juga ke dianya mau dimasak apa si petenya, dia bilang bingung juga mau dimasak apa gitu, dianya bingung gitu ya mau petenya ini mau dimasakin apa. Jadi ya udah deh aku masak aja campur sama sambal goreng tahu tempe gitu. Nanti aku campur pete dan juga aku campur ikan teri gitu. Dan ini juga sebelumnya aku tuh salin dulu untuk sisaan sayur sarapan aku yang tadi pagi. Aku tuh ada ngoseng sawi gitu ya teman-teman. Jadi untuk makannya aku pas aku pulang antar sekolahnya Ralin gitu, akunya itu ada ngoseng sawi gitulah untuk aku makan, dan itu masih ada sisaan. Jadi ya udah aku salin aja untuk si sawinya karena sayang juga sih mau dibuang. Dan tadinya juga sih aku itu rencananya pengen ngoseng kacang panjang gitu kan, cuman bingung gitu kacang panjangnya mau dioseng pakai apa gitu kan. Jadi ya udah deh nggak jadi aku oseng-oseng kacang panjang, daripada aku bingung juga ya kan mau masak kacang panjangnya gimana. Jadi ya udah deh memutuskan nggak jadi aja oseng kacang panjang, cukup oseng-oseng tahu tempe aja lah ya, karena lumayan lengkap juga sih ini tuh menurut aku, tahu tempe terus itu udah ada ininya juga, ikan terinya juga di dalam plus peteknya juga gitu kan. Jadi ya lumayan lah ya untuk campurannya, lumayan banyak juga gitu. Jadi ya udah nggak jadi untuk si kacang panjangnya aku sayur. Nah, oke teman-teman, di sini yang pertama kali aku goreng itu ada tempe. Tempenya itu sebenarnya sih satu papan gitu, cuman yang sedikitnya lagi, maksudnya itu kayak mungkin aku pakainya itu sepertiganya dari tempe yang aku potong-potong tadi itu udah aku masak. Jadi sisaannya ini ya udah aku masakin campur gitu, maksudnya ke oseng-osengan sambal gorengnya. Dan itu tadi untuk tempenya udah aku goreng duluan, terus nanti disusul sama si tahu. Habis si tahu digoreng, baru deh nanti goreng si ikan terinya. Nah, di sini aku mau siapin dulu untuk bumbu-bumbunya. Jadi bumbu yang aku pakai itu simple aja sih menurut aku ya teman-teman, ala-ala akunya sendiri sih ini tuh. Untuk bumbu sambal gorengnya ada bawang merah, bawang putih, terus itu ada cabai rawit kecil, dan juga aku tambahin sama cabai keriting merah supaya warnanya itu lebih cantik aja gitu ya teman-teman. Dan ini tuh juga mau rada-rada pedas gitu sih buatnya biar enak aja gitu. Lagian juga Ralin kalau kayak tahu tempe dicampur kayak ada ininya ya, ada peteknya, apalagi ada si ikan terinya gitu, dia nggak mau banget gitulah untuk ikutan makan. Jadi ya udah makanya aku pedasin aja untuk osengan sambal gorengnya ini. Dan nanti juga sih untuk si Ralin itu makannya pakai ayam goreng ungkep gitu kan, yang ada waktu di video kapan itu ya, aku kan ada ungkep ayam ya. Jadi ya udah tinggal aku goreng aja nanti untuk lauknya.
Nah, ini tuh sambil nunggu si tahunya itu masak digoreng, karena kan tahu itu kalau digoreng itu masaknya agak lamaan gitu ya teman-teman. Jadi aku sambil aja sama ngupasin si pete. Dan ini tuh aku kecewa banget sih ya teman-teman sama petenya. Ini tuh banyak yang ada ulatnya gitu, udah mahal gitu kan harganya pete. Terus untuk isi dalam buahnya juga malahan ada ulatnya gitu. Terus juga nggak terlalu tua juga lagi. Aduh, kayak apa ya, mengecewakan lah ya. Itu tuh aku beli harga pete itu 18.000, dapatnya 3 lonjor pete gitu ya teman-teman. Jadi aduh, pokoknya kalau di tempat aku ini kalau udah pete itu pasti mahal. Terkadang juga satu lonjor petenya itu dihargain 4.000 ataupun 5.000 gitu ya. Jadi bener-bener permata hijau yang sangat mahal. Jadi kalau mau makan pete itu kalau nggak kepingin banget gitu, makanya nggak kebeli gitu ya teman-teman. Jadi kalaupun kepingin banget baru deh kebeli si pete ini. Makanya nggak pernah nyetok juga sih untuk petenya, dikarenakan yang harganya itu benar-benar mahal pasti kalau di tempatnya aku. Nah, oke teman-teman, singkat cerita ini tuh udah selesai semua. Untuk goreng-gorengnya sudah selesai. Jadi untuk perbawangannya juga udah selesai aku kupas, dan peteknya juga udah selesai aku kupas dan udah aku potong-potong juga. Terus di sini lanjut akunya mau ngulek dulu untuk si sambelnya. Jadi nanti untuk sambelnya itu diulek pakai garam, micin, terus itu nggak ketinggalan juga si gula aren yang aku masukin juga ya teman-teman. Oh ya, itu juga aku ada masukin 1 buah tomat gitu ya untuk di sambelnya, biar ada sensasi segarnya aja sih gitu ya teman-teman, sedikit, nggak yang terlalu banyak juga sih, soalnya kalau kayak kebanyakan ntar nanti malah kecut gitu kan untuk si sambalnya. Jadi 1 biji tomat cukup lah ya kalau aku pribadi gitu untuk osengan sambal goreng si tahu tempe ini. Dan untuk tomatnya sendiri juga ini itu aku nguleknya nggak yang terlalu halus banget gitu ya teman-teman. Jadi kayak ya kayak yang penting dianya kayak penyek-penyek aja gitu, udah selesai gitu diuleknya, nggak yang terlalu halus-halus banget. Duh, ini mohon maaf ya teman-teman kalau suara ayam ini ikut masuk ke dabingan suara aku, jadi mohon dimaklumi aja, dan semoga teman-teman itu nggak terganggu untuk nontonin videonya aku ini ya, karena ada suara ayam gitu yang keikut. Oke deh teman-teman, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini akunya langsung aja untuk oseng si sambalnya dulu. Jadi sambalnya nanti benar-benar masak gitu ya, biar nggak bau langu, dioseng dulu. Dan kalau udah seperti ini aku tambahin air sedikit untuk melarutkan penyedap yang aku masukin. Dan ini aku mau tambah kecap juga sedikit. Terus nanti kalau udah agak tercampur baru deh dimasukin si peteknya. Jadi ditunggu dulu sampai peteknya itu agak matang gitu ya teman-teman, karena juga sih kalau untuk petek ini sebentar aja dianya itu udah matang ya kan, nggak perlu lama gitu untuk masak si peteknya. Dan baru deh ditambahin si tempe, tahu, dan juga ikan terinya gitu. Tinggal diaduk-aduk aja sampai si sambalnya itu merata ke seluruhnya gitulah ya teman-teman, kurang lebihnya. Udah gitu tinggal dimatikan aja, dan alhamdulillah ini tuh juga udah selesai untuk masak-masaknya aku di sore ini gitu ya teman-teman, karena memang 1 menu aja sih aku masaknya. Dan nanti untuk lauknya aku cuman goreng ayam ungkep aja gitulah ya. Udah deh teman-teman, udah selesai untuk masaknya. Jadi udah aku beresin aja lagi untuk di bagian meja kompor, dan seperti biasa langsung dibersihin aja gitu ya teman-teman untuk di bagian meja kompornya juga, karena memang rutinitasnya aku lah ya, di setiap habis masak mau di video mau enggak ya pastinya itu langsung aku bersihin gitu kan. Jadi kayak enak aja gitulah ya teman-teman, kalau misalnya pas mau memulai masak lagi keadaan area kompor itu terlihat bersih gitu kan. Jadi ya jangan
di skip lah gitu untuk membersihkan di setiap habis masak di area kompornya. Nah, ini lanjut ya teman-teman. Jadi di sini sebelum mau nyuciin peralatan yang aku pakai buat masak tadi, jadi aku mau nyusunin dulu untuk perpiringan dan perabotan lainnya yang ada di keranjang pink ini. Ini itu cucian aku yang tadi pagi gitu ya teman-teman, jadi udah mulai kering lah gitu ya untuk airnya. Jadi ya udah aku susun aja ke rak piring. Dan ini juga untuk piring-piringnya sih nggak yang terlalu banyak, makanya aku taruhnya di samping gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya pas lagi cucian itu banyak numpuk gitu, nggak berani juga sih taruhnya di atas kayak gitu, soalnya takut nanti si wastafelnya ini roboh gitu kan karena keberatan, karena cuman penahannya itu kayak kayu kecil aja sih gitu ya teman-teman. Jadi makanya biar nggak capek juga gitulah ya, akunya itu kayak nunduk-nunduk gitu loh untuk naruhin si piring bersihnya, makanya aku taruh di situ aja lah ya. Dan ini seperti biasa ya teman-teman, kalau pas lagi mau nyuci piring itu tuh aku bilas dulu semuanya, yang piring-piring kotornya dan peralatan yang kotor gitu kan, dibilas dulu sama air baru deh disabunin gitu. Dan seperti biasa juga untuk yang pertama kali disabunin itu ya pergelasan ataupun alat minum lainnya, baru deh kayak random aja selanjutnya gitu mau nyuci apaan. Tapi terkadang kalau misalnya ada peralatan yang lebih berminyak gitu ya teman-teman, itu tuh biasanya paling terakhir banget akunya nyuci gitu, supaya nggak kesebar minyaknya itu ke perabotan lain yang udah disabunin gitu kan. Oh ya, di sini aku sambi aja lah ya teman-teman, sambilan di sini nyuci piring. Jadi di sini aku mau sedikit apa ya, kayak menjawab atau apa gitulah ya. Pokoknya intinya mau menjawab untuk komentarnya salah satu teman-teman gitu kan. Ada kalau nggak salah dua orang gitu, maksudnya teman-teman yang pernah komen, cuman di video-video yang sudah-sudah gitu ya, video-video yang sudah-sudah aku lupa sih videonya yang mana-mana, cuman aku tuh masih ingat komenannya itu untuk aku minta aku itu untuk ini host tour gitu ya teman-teman. Jadi bukannya nggak mau sih, cuman akunya itu belum siap gitu ya teman-teman untuk host tour, dikarenakan apa, kondisi rumahnya juga masih ya menurut aku masih berantakan dan belum layak banget untuk di house tour, apalagi bisa teman-teman lihat sendiri gitu kan. Untuk dinding-dindingnya itu juga belum dicat gitu ya teman-teman, jadi kayak akunya itu belum siap dan belum pede aja lah gitu untuk menghost tour si rumahnya aku ini. Jadi ya insya Allah sih ya teman-teman, kalau misalnya nanti udah aku siap ataupun ya barangkali udah dicat gitu, ada rezekinya untuk perdindingannya, insya Allah lah ya, baru aku host tour si rumah kayu yang kecil dan sederhananya aku ini ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dan menyimak videonya dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan di video, mohon dimaafkan. Dan semoga di video kali ini bisa menginspirasi untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.